Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia menurut psikoanalisa, di mana psikoanalisa ini ditemukan oleh Sigmund Freud sebagai tokohnya. Psikoanalisa memandang manusia sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadar. Secara singkatnya, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis, das atau ID, psikolog, das atau ego, dan sosial, das superego, atau unsur hewani, rasional, dan moral, hewani, akali, dan moral. Dimana menurut teori psikologi analisis ini, manusia seringkali dipengaruhi oleh pergolakan keinginan-keinginan yang berasal dari alam bawah sadarnya dalam setiap tindakan dan perilakunya sehari-hari. Ketidakinginannya bawah sadar itu bisa juga semacam insting, naluri, maupun intuisi. Menurut Sigmund, yang terampung-sampung di tengah samudra yang tampak hanya puncaknya saja, sedangkan sebagian besar tenggelam di dalam laut alam bawah sadarnya, menggambarkan ketidaksadaran. Di dalam ketidaksadaran itulah terdapat kekuatan-kekuatan dasar yang mendorong kepribadian. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian menurut psikoanalisis. Dalam teori psikoanalisis, struktur kepribadian manusia terbagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego, di mana id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal, di mana merupakan bagian tertua dari aparatur mental sekaligus merupakan komponen terpenting sepanjang hidup. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan please prinsip. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, yang berperan sebagai eksekutif, yang memerintahkan, mengatur, dan mengendalikan, serta mengontrol jalannya id, superego, dan dunia luar. Penengah antara insting dengan dunia luar dengan menilai realita dalam hubungannya dengan nilai-nilai moralitas. Prinsip kerja ego menganut prinsip reality prinsip. Selanjutnya yaitu superego, di mana bagian moral dari kepribadian manusia, karena di sini dia merupakan filter dari sensor baik buruk, salah benar, boleh tidak dalam sesuatu yang dilakukan atau dorongan dari ego. Di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma masyarakat atau moral dalam masyarakat. Dalam pembentukan kepribadiannya, cara kerja masing-masing struktur tersebut adalah: yang pertama itu, apabila rasa id menguasai sebagian besar energi psikis, maka kepribadiannya akan bertindak preventif, impulsif, dan agresif, dan menggambarkan impuls primitifnya. Yang kedua itu, apabila rasa ego menguasai sebagian besar energi psikis itu, maka kepribadiannya bertindak dengan cara-cara yang realistis, logis, dan rasional. Yang ketiga itu, apabila rasa superego yang menguasai sebagian besar energi psikis, maka kepribadiannya akan bertindak pada hal-hal yang bersifat moralitas, mengejar hal-hal yang sempurna, yang kadang irasional. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian.
Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, struktur kebahagiaan itu menjadi 3. Nah, di sini yang pertama itu it dimana merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan bersihkan semua potensi bawaan yang ada pada diri kita, termasuk naluri yang pada umumnya kita tidak bisa sadari di dalam kehidupan kita. Terdapat dorongan-dorongan naluri yang cenderung primitif untuk menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Untuk memuaskan dorongan menggunakan 2 mekanisme tindakan referensi atau proses primer. Dorongan naluri dibedakan menjadi 2, yaitu naluri hidup, dimana ini dia mengejar kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua itu naluri mati, dimana dorongannya yang negatif yang dapat mencelakakan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua itu ego, dimana di sini ego membantu memenuhi dorongan-dorongan secara nyata dan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditekankan oleh lingkungan sekolah. Ego merupakan aspek eksekutif, pengendali atau pengatur dari struktur kepribadian. Yang ketiga itu superego, di mana ini berisikan nilai-nilai atau kode moral masyarakat diinternalisasikan oleh anak melalui pendidikan orang tua. Manusia yang mengikuti arahan superegonya, dia nih cenderung menyesuaikan dirinya dengan baik, namun mungkin menderita karena banyak dorongan kesenangan yang tidak terpuaskan. Sebaliknya, manusia yang kurang mendengarkan superegonya cenderung bisa memuaskan dorongannya, tetapi seringkali dianggap rasa bersalah, malu, dan cemas karena superego ini berfungsi membatasi dorongan-dorongan dan mengendalikan ego agar tidak melakukan tindakan atau sesuatu yang bertentangan dengan kode moral atau norma masyarakat. Selanjutnya yaitu pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisis. Yang pertama itu pribadi yang sehat menurut psikoanalisa, di mana pribadi ini yang mampu menyelesaikan antara ego dan superego, sehingga dalam kepribadiannya itu secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan dalam bertindak secara rasional dan bukan secara irasional. Ciri-cirinya yang pertama itu ego bersifat seperti realistis. Yang kedua itu dapat menggunakan struktur kepribadian yang secara efektif. Yang ketiga itu mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Lanjut, yang kedua itu pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah di mana apabila pada dirinya ini terjadi ketidaksinambungan antara ego dan superego. Lalu terjadinya kecemasan akan masa lalu, ketakutan akan masa depan, memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku dan tindakan secara nyata. Ciri-ciri yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya apabila dia terjadi kecemasan pada dirinya, pertahanan dirinya itu tidak berfungsi secara efektif. Selanjutnya yaitu hakikat konseling menurut psikoanalisa, di mana di sini tujuan konseling dalam psikoanalisa adalah mengubah perilaku dalam pengertian yang sangat luas. Dalam pandangan psikoanalisis, tujuan konseling yaitu individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat.
dari tujuannya tersebut dapat kita simpulkan bahwa psikoanalisis ini lebih kepada proses reduksi terhadap ego dari sebelumnya, terus tunduk pada impuls atau hukuman kode moralnya menjadi lebih realistis dan rasional, di mana konseling juga dalam penelitian psikoanalisis memiliki tujuan untuk membentuk kembali struktur kepribadian yang sehat pada klien. Langkah konseling dalam psikoanalisis dengan jalan menaikkan hal yang dalam ketidaksadaran memiliki kesadaran untuk dapat diselesaikan kemudian diterapi, di mana proses konseling dititik beratkan pada usaha konselor agar klien dapat menghayati, memahami, mengenal, dan menyelesaikan pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu yang mulai dari dari kecil, yaitu umumnya pada usia 2-5 tahun. Cukup sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.